Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada IC 55 dan 556 yang sebagai IC untuk rangkaian timer. Untuk IC 55, ini dia terdiri dari 8 pin, di mana pin satunya adalah untuk ground atau 0 volt, pin 2 itu adalah trigger, pin 3-nya adalah output, 4 reset, 5 sebagai kontrol, 6 threshold, 7 discharge, dan 8 adalah VS. Biasanya dalam penggunaannya antara threshold dengan trigger itu digabung satu, dia menjadi set, kemudian reset untuk dia berdiri sendiri. Yang sini adalah untuk mereset memori yang sudah tersimpan. Kemudian ini adalah 8 dan 0 dan 1 sebagai sumber tegangannya, dan 3 adalah sebagai outputnya. Jadi biasanya adalah untuk 5 itu jarang dipakai terminalnya. Ini keterangannya, saya rasa ada perbedaan antara IC 55 dengan IC 556. Kalau IC 556 itu dia adalah penggabungan dari dua buah IC 55, di mana di sini adalah untuk sumbernya digabung antara 0 volt dengan VCC, itu dia digabung, dia menjadi hanya 2 terminal saja. Jadi ini ada yang harusnya kalau 2 IC adalah 16 terminal, sekarang karena positif dengan negatifnya digabung menjadi 1, sehingga dia menjadi 14 terminal. Jadi ini adalah yang untuk bagian A-nya, ini adalah untuk yang bagian B-nya. Dari pin 8 sampai 13, kemudian 2 sampai dengan 1 sampai dengan 6 yang untuk A-nya. Jadi ini adalah gabungan dari IC 551 dan IC 552. Kemudian struktur dalam dari IC 55 ini adalah seperti ini. Ini juga masih ada detailnya untuk rangkaian komparator A, flip-flop, output strike, komparator B. Ini ada rangkaian detailnya. Jadi kalau untuk lebih jelasnya, berapa banyaknya komponen dengan IC ini, 55 ini, itu bisa Anda lihat lebih detailnya itu adalah di datasheet IC 55. Ini kita lihat kalau untuk rangkaian dalamnya kita perbesar di dalam IC 55, dia terdiri dari 2 buah op-amp. Ini Anda pelajari di buku, itu ada di buku yang sudah Anda pegang, buku komponen elektronika. Ini ada dijelaskan tentang op-amp. Op-amp-nya ini digunakan di sini adalah 2, yang untuk IC 55. Jadi ada amplifier 1, kemudian ada op-amp amplifier 2 di sini. Dan di 2 ini itu ada namanya rangkaian kontrol flip-flop. Flip-flop prinsipnya di sini dia adalah menyimpan memori. Kalau op-amp ini dia prinsipnya di sini adalah mana yang positif lebih tegangan input positifnya lebih besar, maka dia akan berlogik 1 atau outputnya dalam keadaan on, dan kemudian mana yang tegangan input plusnya ini adalah kecil dari invertingnya, itu dia akan off, sehingga nanti akan disimpan oleh flip-flop. Flip-flop yang kita gunakan di sini adalah flip-flop RS, yaitu reset dan set. Kalau set dia adalah menyimpan memori, kemudian reset dia adalah menghilangkan memori. Jadi ini mirip dengan komputer ya. Komputer Anda hidupkan di set, kemudian Anda mau kembalikan dia ke posisi semula, itu kita reset. Jadi ini prinsipnya sama. Jadi yang untuk reset dan set itu atau menyimpan memori ini, prinsip utamanya ini adalah diambil dari prinsip flip-flop. Dan ini yang kita gunakan di HP. Makanya HP Anda bisa menyimpan nomor kontak, kemudian bisa menyimpan gambar karena dia sudah ada memorinya. Jadi konsepnya itu dimulai dari rangkaian flip-flop atau rangkaian flip-flopnya juga banyak ya, tetapi pada umumnya yang paling mudah dipahami itu adalah flip-flop RS, set dan reset. Nah, kita lanjutkan. Jadi dia terdiri dari 2 buah op-amp, kemudian terdiri dari 1 buah flip-flop, dan terdiri dia juga rangkaian penguat ini transistor, dan ini yang untuk dikuatkan ke outputnya. Ini juga ada lagi transistor yang satu lagi ini digunakan adalah untuk reset atau mengembalikan lagi dia ke kondisi awal. Nah, untuk kaki 6-nya dia terhubung ke VCC. Kemudian ini pin 6-nya atau ya pin 6 dari IC-nya ini itu dia menjadi
tegangan input positif dari rangkaian komparator pertama atau dari rangkaian op-amp 1. Kemudian terminal 5-nya dari IC55 dia menjadi input inverting atau tegangan atau input negatif. Negatif ini maksudnya dialah terbalik. Jadi kalau kita berikan dia tegangannya 4 volt, maka dia akan menjadi negatif 5 volt. Terus yang untuk pin 2-nya itu diambil dari input inverting dari op-amp yang kedua, jadi dia menjadi terminal 2. Sementara kalau yang 7 di sini itu diambil dari output transistor T1, terus masing-masing yang 8 itu terhubung ke PCC dan 1 itu ke massa. Kemudian masing-masing dari output OM ini pin 6. Jadi kalau Anda pelajari ini ada pin 3, pin 2, kemudian pin 6. 6 di sini ya. Nah, pin 6-nya ini itu dari masing-masing OM-nya itu dimasukkan dia menjadi kontrol flip-flop. Itu menjadi kalau yang pertama di sini yang positif atau input non-inverting, itu outputnya dia menjadi set. Kemudian kalau yang dari pin 2 atau inverting, itu dia menjadi reset. Jadi ada R dan S dan R untuk flip-flop ini. Nah, kemudian di sini itu selagi tombol resetnya belum ditekan, maka outputnya ini nanti akan berlogik 1, akan set, dan ini dikeluarkan ke pin 3, sehingga pin 3-nya akan on. Jadi caranya di sini adalah pada saat kita berikan tegangan pada pin 6, positif, kemudian pin 2-nya dibuat jauh lebih kecil, sehingga nanti di sini setnya dia akan 1, sementara ini adalah 0, berarti posisinya di sini yang aktif ke output dari sini flip-flopnya itu adalah akan set 1 dia dan dikeluarkan, maka output dari IC55 dia akan on. Jadi kalau kita sambungkan ke LED, maka LED-nya dia akan menyala. Kemudian kita nolkan, artinya inputnya tidak kita berikan lagi, kita stop. Maka flip-flop ini, sementara ini juga masih sama tegangannya dan tombol reset tidak kita tekan, maka memori yang di flip-flop ini, di RS flip-flop ini nanti dia akan tersimpan sehingga outputnya tetap dalam kondisi high atau 1. Dan LED yang terhubung ke pin 3 IC55 masih menyala. Nah, kapan dia off? Dia off pada saat tombol resetnya sudah kita tekan. Jadi kalau tombol resetnya kita tekan, ini dia pembalikan ini dia tidak akan aktif sehingga nanti dia akan aktif ke transistor T1. Transistor 1 nanti dia akan off. Nih, dan output nanti juga akan off. Nah, ini masing-masing kegunaan IC-nya. Ini kalau kita lihat dari tabelnya, prinsipnya seperti ini kalau supaya mudah Anda membacanya. Ini secara pertama ya. Ini rasanya saya buat tabelkan. Ini adalah keadaan 00, maka dia akan dalam keadaan reset, artinya output atau pin 3 dari IC55 dia akan off. Kemudian pada saat ini tegangannya pin dari ke pin 6-nya itu besar, kemudian maka nanti setnya dia akan berlogik 1, dan nanti kalau dia 1 maka outputnya akan 1. Kemudian kalau kita off-kan dia tetap akan 1 selagi tombol resetnya belum 1. Ini resetnya masih 0, ini kondisinya adalah 00S kita. Jadi kalau kita masukkan di sini adalah sakalnya kita lepas yang setnya, sementara RS-nya tetap dia 0, maka dia akan tetap menyala. Ini seperti yang di video ya, video yang sudah saya share di e-learning yang praktikum. Kemudian kalau resetnya kita jadikan dia 1, maka nanti memori yang ada di flip-flop yang awalnya setnya 1 dia akan clear, akan kembali 0 sehingga nanti outputnya ada akan 0 dan LED yang terpasang ke IC55 dia akan off. Itu yang untuk prinsipnya. Jadi silakan Anda buat resume dari prinsip kerja IC55. Yang pertama adalah Anda jelaskan dulu itu masing-masing komponennya, masing-masing terminalnya, kemudian terdiri dari rangkaian apa-apa saja atau komponen apa-apa saja. Kemudian dijelaskan seperti ini pada saat dia kondisinya 00. Ini threshold ini pin 2 ya, trigger ini pin 6. Ini kebetulan ini terbalik karena gambarnya berbeda dengan yang di awal.
Ini S-nya di atas, resetnya yang di atas, S-nya yang di bawah. Ini kondisi 00, 00 artinya di sini adalah P input positifnya di sini adalah 0. 0 atau dia kondisinya adalah low. Kemudian pada saat RS-nya ini adalah 0 dengan 1, maka ini 1. Kemudian pada saat dia 00 kembali, maka dia akan tetap menyala. Dan pada di reset, maka dia akan kembali 0 atau off. Jadi prinsip masing-masing ini silakan Anda buatkan mulai dari pin 6-nya, pin 2-nya fungsinya seperti apa, kemudian nanti keluaran dari komparatornya seperti apa, hubungkan dia dengan RS Flip-flopnya seperti apa, kemudian output dari IC55-nya juga seperti apa. Jadi itu yang nanti yang akan tugas Anda membuat kesimpulan prinsip kerja dari IC55. Silakan ini di-share juga di grup dan ini akan kita bahas dan biasanya ini adalah masuk ke dalam soal ujian. Oke, ini adalah aplikasinya. Ini sama dengan yang sudah kita punya yang di yang sudah ada di video, yang kita punya di workshop. Jadi saya rasa nggak perlu dibahas karena videonya sudah ada. Oke, saya akhiri. Belum ya, masih ada lagi. Ini ada rangkaian astabil, monostabil, dan bistabil buffer. Ini adalah bentuk-bentuknya. Ini juga sudah kita bahas sebetulnya ya di project. Ini nggak usah kita ini kan. Ini adalah bentuknya kalau seandainya kita mau pasang ke output. Ini adalah pin 3-nya. Pasang dengan 2 LED. Kemudian ini kita pasang ke speaker. Ini kalau seandainya kita pasang dia ke coil relay. Terus ini adalah untuk rangkaian astabil. Ini sudah kita jelaskan bagaimana prinsipnya di praktikum, di video. Kemudian ini ada perhitungannya. Terus ini astabil ya, monostabil. Ini juga sudah kita bahas di video praktikum kita, jadi nggak usah dibahas lagi. Jadi tugas Anda membuat kesimpulannya mulai dari prinsip kerja IC55, kemudian kalau bisa dibuat tabulasinya ya, seperti yang ada di buku komponen elektronika ada. Jadi di buku itu lengkap, bagaimana prinsip kerjanya lengkap dengan tabelnya. Kemudian dibuat juga keterangan tentang aplikasi dari IC55 sebagai astabil, bistabil, dan monostabil. Oke, saya rasa hanya itu saja. Ini aplikasinya yang untuk dark detector. Ini gunanya ini adalah untuk lampu rumah, lampu teras Anda. Ini bisa Anda buat, ini sudah dibuat sama mahasiswa dan ini berhasil. Ini kita tambahkan dengan speaker. Ini untuk alarm, ini juga bisa Anda gunakan untuk alarm di sepeda motor Anda. Jadi ini beberapa rangkaian yang bisa Anda gunakan untuk proyek akhir Anda ya. Jadi silahkan dibuat saja seperti ini. Jadi nggak perlu lagi repot-repot mencari. Dan ini modalnya murah sekali. IC55 hanya 4.000, yang resistor itu hanya paling 300 ya. Jadi nggak terlalu banyak modal. Jadi bisa Anda buat sendiri-sendiri, rangkaian sederhana seperti ini. Oke, saya rasa hanya itu saja dulu yang untuk tugas Anda. Jadi silakan dikerjakan. Kemudian untuk lebih detailnya tentang IC op-amp, amplifier operational amplifier itu silakan Anda baca di buku dan Anda buat ringkasannya juga. Jadi saya rasa itu untuk pertemuan ke-16-nya sudah selesai. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.